Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Aftika Alainus Salamah, NIM 19020545. Selanjutnya ada Elsa Widya Wilhelmina dengan NIM 19020555. Dan ada Septian Danungkusuma dengan NIM 1902055074. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai penyebab luar cedera non-transportasi asiden. Yang pertama, pengertian penyebab luar atau external cause. Penyebab luar atau external cause dalam ICD-10 merupakan klasifikasi tambahan yang mengklasifikasikan kemungkinan kejadian lingkungan dan keadaan sebagai penyebab cedera, keracunan, dan efek samping lainnya. Kode external cause yaitu V01 sampai Y89 harus digunakan sebagai kode primer kondisi tunggal dan tabulasi penyebab kematian atau underlying cause pada kondisi yang morbid yang dapat diklasifikasikan ke bab 29 atau injury, poisoning, and certain other consequences of external cause. External cause memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaporkan rekapitulasi laporan RL4B atau data keadaan morbiditas pasien rawat jalan rumah sakit penyebab kecelakaan dalam bentuk kode. Yang kedua yaitu melaporkan rekapitulasi laporan RL3.2 pelayanan gawat darurat. Dan selanjutnya membuat surat keterangan medis klaim asuransi kecelakaan. Selanjutnya sebagai penyebab kematian pada surat sertifikat kematian jika pasien kasus kecelakaan meninggal. Dan yang terakhir sebagai indeks penyakit untuk laporan internal rumah sakit. Selanjutnya masuk ke pengertian cedera. Pengertian cedera menurut Graha dan Priyo 2009, cedera atau trauma adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligamen, persendian, maupun tulang akibat aktivitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Elsa Widya. Klarifikasi cedera. Klarifikasi cedera berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, cedera ringan. Pada cedera ringan ini tidak diikuti dengan kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita. Misalnya, kram, kekakuan otot, dan kelelahan. Pada cedera otot yang paling sering terjadi yaitu di area punggung dan leher. Pada cedera ringan ini biasanya tidak diperlukan pengobatan apapun, dan cedera akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Yang kedua, cedera sedang. Cedera ini merupakan cedera yang waktu sembuhnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Sebagai contoh, lepuh, luka, dan sebagainya. Yang ketiga, cedera berat. Cedera yang serius atau cedera berat, di mana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligamen maupun patah tulang. Kriteria cedera berat yang pertama, kehilangan substansi atau kontinuitas. 2. Rusaknya atau robeknya pembuluh darah. 3. Peradangan lokal. Penanganan cedera yaitu raise, ice, compression, dan elevation. Yang pertama, raise, istirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera. Yang kedua, ice, letakkan bungkusan es atau ice pack atau es batu pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Lakukan selama 20 menit dan ulangi 4-8 kali sehari. Yang ketiga, compressing, balut bagian tubuh yang mengalami cedera dan ditekan agar tidak terjadi pembengkakan. Dan yang terakhir, elevation,
Tinggikan posisi bagian tubuh yang mengalami cedera agar transportasi aliran darah kembali lancar. 1. Terjatuh atau terpeleset. Penyebab kecelakaan bukan transportasi. Yang paling umum terjadi adalah terjatuh atau terpeleset pada area yang licin atau tidak rata dapat menyebabkan risiko terjatuh atau terpeleset yang dapat mengakibatkan cedera. Selain itu, risiko terjatuh juga cukup besar di area atau tempat ketinggian seperti terjatuh dari tangga, pohon, tebing, gunung, atau lain sebagainya. 2. Tertimpa objek. Kecelakaan kerja berupa tertimpa objek bisa terjadi dimanapun, bahkan objek yang jatuh dari bagian atas lemari bisa menyebabkan cedera apabila terjadi tanpa ada antisipasi sebelumnya. 3. Luka gores. Cedera luka gores dapat disebabkan karena benda tajam seperti pemotong kertas, pisau, gunting, dan lain sebagainya. 4. Menghirup gas beracun. Bagian Anda yang berada di lingkungan dengan zat kimia berbahaya bahkan beracun juga rentan mengalami kecelakaan, mulai dari mengalami reaksi alergi di kulit atau mata hingga keluhan medis seperti fibrosis paru akibat terlalu sering menghirup gas beracun. Untuk meminimalisir risiko kecelakaan karena menghirup gas beracun, pastikan menghindari gas beracun tersebut, dan jika berada di tempat yang mengandung gas beracun, maka gunakanlah semua perlengkapan yang diwajibkan, apalagi jika Anda berada di area berbahaya tersebut dalam jangka waktu yang lama. 5. Terpapar suara bising. Istilah bagi kondisi ini adalah industrial deafness jika tidak dilakukan penanganan yang tepat. Selain harus mengenakan alat pelindung telinga,